Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar semuanya? Di sini kita akan belajar Bootstrap, yang mana ini merupakan playlist baru ya dari mata kuliah desain dan pemrograman. Walaupun eh, ini juga bisa dipelajari oleh siapapun yang memiliki ketertarikan dengan pengembangan front end sebuah website. Nah, apa itu Bootstrap? Bootstrap adalah sebuah framework yang bersifat responsif, dan di sana dengan Bootstrap ini kita bisa dengan cepat mengkostumasi atau membangun sebuah website yang mendukung CSS, kemudian JavaScript dan toolkit yang lain. Nah, dengan ini waktu pengembangan website menjadi lebih cepat, kemudian lebih mudah, tampilannya juga bagus gitu ya. Dan mobile friendly, artinya sekali desain ini, Bootstrap ini atau website yang sudah kita bangun nanti akan responsif, menyesuaikan dengan tampilan dari device yang kita gunakan, apa itu PC ataupun laptop, tablet maupun smartphone. Dan selanjutnya Bootstrap itu bersifat ringan dan struktur sehingga mudah untuk dipelajari. Nah, sebelum itu mari kita mulai dengan bismillah agar belajar kita menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, eh, kita lanjut pada awal ya, awal pembahasan. Jadi apa itu Bootstrap sudah kita bahas. Bootstrap itu dalam implementasinya itu dibagi menjadi dua caranya. Ada yang offline dan online. Yang pertama online dulu ya, online dulu. Jadi silahkan masuk ke situsnya Bootstrap, ini getbootstrap.com. Di sini versinya sudah versi 5 dan dokumentasinya juga ada yang versi 5 dan ada yang versi sebelum-sebelumnya. Pertama, silahkan kita klik doc ya. Ini dokumentasi ya. Doc ini dokumentasi. Kemudian di situ ada list item. Di sini ada introduction, download dan sebagainya. Introduction, klik introduction. Di sini eh, berisi tentang bagaimana memulai menggunakan Bootstrap. Yang mana ini adalah world most popular framework for building responsive mobile first site. Ini Bootstrap ini juga digunakan di dalam mengembangkan Twitter ya. Cara yang pertama adalah tinggal kita panggil kalau pengembangan kita ini bersifat online, artinya dalam mengembangkan komputer Anda, komputer kalian masing-masing ini terhubung dengan internet, cukup dengan memanggil link CSS Bootstrap-nya, tidak perlu di-download. Atau di sini di bagian bawah ada starter template, bisa kita copy paste. Sorry. Klik aja di sini ya, ada copy ya di sini. Klik copy. Kemudian kita masuk ke VS Code atau Visual Studio Code. Ini saya tutup biar dimulai dari awal. Pilih file, kemudian add folder to workspace. Workspace ini adalah folder yang akan digunakan di dalam mengembangkan Bootstrap kita nanti. Bisa Anda buat dulu di luar atau dari sini juga bisa. Misalkan saya letakkan di desktop misalkan ya. Desktop. Kemudian saya buat folder baru. Belajar Bootstrap misalkan. Nah, sini add. Yes. Pilih Explorer. Di sini ada Explorer, ada Search dan extension gitu ya. Kita pilih Explorer di sini. Tadi sudah saya masukkan, namanya adalah belajar Bootstrap. Nah, ini belajar Bootstrap. Di sini klik kanan, kemudian kita bisa membuat folder baru atau kita juga bisa membuat file baru nanti. Nah, cara yang pertama kita tinggal buat new file aja, kemudian ketik index.html, enter. Kemudian kita paste, tadi kan sudah di copy ya. Tadi sudah di copy ya dari ini starter template-nya sudah di copy. Klik copy. Sini kita paste, klik kanan, paste. Kemudian save, file save atau Ctrl S. Nah,
Tampilannya sudah langsung rapi. Kenapa? Karena saya sudah menginstal Prettier. Ini ada namanya Prettier, silahkan nanti diinstal juga. Ketik aja di sini, kemudian klik ini ya, P ya, Prettier Code Formatter. Ini nanti akan membuat desain kita atau ketikan kode kita di HTML atau PHP nanti menjadi otomatis rapi gitu ya. Nah, ini sudah gini aja, kemudian kita running. Tempatnya tadi di mana? Di desktop ya. Di desktop. Beneran di desktop tadi? Saya lupa. Tempatnya di desktop belajar Bootstrap. Oke, kita buka aja. Belajar Bootstrap. Nah, ini klik 2 kali. Oke. Apakah ini benar? Apakah ini sudah masuk Bootstrap-nya? Kita bisa cek dengan mengganti, misalkan ini CSS saya tambah X di belakangnya. Ini berarti dia sebenarnya secara online memanggil sebuah file CSS. Saya save. Ini kalau belum di save ada birunya di sini ya. Kalau saya save hilang. Kemudian kita refresh. Nah, ini adalah H1 ketika tidak menggunakan CSS atau CSS-nya gagal untuk diakses. Oke. Saya save. Nah, untuk menggunakan Bootstrap Anda tinggal jangan ditutup ya. Apa itu namanya? Ini dokumentasinya atau docnya ini jangan ditutup karena ini sangat berguna di dalam belajar Bootstrap nanti. Contoh misalkan saya ingin membuat sebuah tombol, kita bisa klik di sini. Tombol itu button. Nah, klik tombol button. Nah, ini misalkan ini saya copy paste. Perhatikan ini adalah warna ya. Primary itu warna biru, secondary, sukses, danger ini bisa diganti nanti. Kita copy misalkan. Copy satu sini. Kemudian kita letakkan di body. Ini scriptnya di dalam ya, di bawah. Misalkan bawah H1 saya paste button. Kemudian saya save. Ini saya tutup aja. Kemudian kita refresh. Nah, muncul ya. Biru. Primary. Kalau kita ganti menjadi danger nanti jadi warna merah. Danger. Ini sudah ada. Save. Nah, jadi merah. Kalau CSS-nya gagal diakses, saya tambahi S lagi satu misalkan. Nah, hilang. Tidak ada style sama sekali, style CSS-nya karena gagal diakses. Begitu. Jadi ini secara online. Nah, semoga paham ya, nanti bisa dicoba. Cara kedua adalah secara offline. Pak, saya tidak bisa mengakses internet terus-menerus gitu. Saya harus ke warnet untuk belajar ini. Kemudian nanti kalau mengerjakan gimana? Apakah harus ada internet? Tidak. Anda bisa download nanti filenya di sini. Kita pilih getting start, kemudian pilih download. Kemudian filenya ini di-download ya. Pilih yang atas, compile CSS dan JS. Di sini adalah ready to use compile CSS code yang mana ini sudah terminified. Minified itu sudah dikompres jadi filenya kecil. Kita download aja. Nah, ini sudah di-download, start download, selesai. Kita buka foldernya. Oke. Nah, ini foldernya dis 5.3.1. Kemudian kita ekstrak ya, kita ekstrak. Bisa di copy atau di ekstrak langsung, ekstrak here. Nah, ini Bootstrap dis. Sama yang kedua adalah example ya, Bootstrap example. Ini download example. Kebetulan saya sudah download example-nya, ini filenya sudah saya download. Maka ini saja dis ini yang kita nanti letakkan di satu folder dengan project kita ya. Ini saya cut, saya masuk ke folder desktop belajar Bootstrap. Ini ada HTML,
kita paste di sini. Kemudian jangan lupa untuk di rename. Kenapa? Karena ini agar mudah mengurangi kesalahan pengetikan ya. Kita ganti, kita rename menjadi asset. Assets ya, jamak. Di dalam aset ini ada CSS, JS. Kita bisa tambahkan juga image nanti, IMG, image, gambar. Walaupun belum dipakai nanti untuk project selanjutnya. Oke, setelah itu misalkan kita buat ini, kita masuk ke Explorer lagi, kemudian saya buat file baru, klik kanan, new file, latihan 1.html. Nah, di sini saya tidak menggunakan online, saya offline. Pertama, kita siapkan dulu kerjanya. Jadi caranya kalau di VS Code tinggal klik seru gini, kemudian tab. Nah, otomatis akan membuat satu set HTML lengkap ya, ada body dan headnya. Kemudian di title ini kita ganti latihan 1. Kemudian di sini kita ketik link spasi, link tab ya. Saya ulangi, link tab. Href-nya adalah aset. Nah, ini sudah ada aset tab. Pilih CSS tab. Kemudian pilih bootstrap min CSS tab. Nggak usah diketik. Sudah. Kemudian yang kedua, jangan lupa juga kita tambahkan JavaScript-nya. Berarti ketik script. Di dalamnya nanti ada type text JavaScript ini. Kemudian search ya, src aset juga. Kemudian JS, kemudian bootstrap min JS. Nah, sudah. Ini kita save. Kita cek apakah JavaScript-nya jalan dengan mengetikkan H1 tab tes gitu ya. Save. Kita coba running. Latihan 1, klik 2 kali. Nah, sudah muncul. Apakah ini benar? Apakah ini sesuai? Kita bisa tambahkan juga button ya. Button tab style class btn sukses. Save. Ini kita beri ketak misalkan simpan misalkan. Save. Kita refresh. Nah, bener ya. Sukses warnanya hijau. Berarti CSS-nya jalan. Seperti itu. Ini adalah permulaan. Semoga Anda paham. Silahkan dicoba nanti di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.